Kalau di Selayar sendiri, ada tidak keresahannya Kakak Alfia sendiri yang kemudian menarik Kakak Alfia harus masuk di dunia politik? Bagaimana sih sebenarnya ini persoalan sampah di sana, Kak? Memang dalam artian memang karena keseriusan, Kak, apa harusnya yang kita lakukan? Balik lagi bersama saya Januar, tuan rumah podcast Kios 1 Solusinya Digital. Di sesi kali ini, sesi opsi, obrolan pintar seputar politik. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ini kayaknya. Pandi, sambut dengan luar biasa Pandi, nah. Cito, siap kok Cito. Kita sambut sama-sama Kakak Andi Alfia. Gimana kabar Kakak ini? Alhamdulillah baik. Baik-baik di. Lumayan ini kayak kencang ombak di Selayar ini Kakak di. Iya, waktunya nih kayaknya. Jadi lagi kencang-kencangnya ombak ini. Selain kencang ombak, kencang juga kayaknya apa berita-berita politik juga di. Oh iya begitulah. Ya, di sesi opsi nih Kak, karena ini memang sesinya adalah kita obrolan politik. Mungkin saya highlight dulu pembicaraan kita mungkin seputar aktivitinya Kakak Alfia sendiri. Kemudian yang kedua mungkin karena ini momentumnya politik, mungkin kita akan spill tipis-tipis lah. Kakak Alfia punya ide dan gagasan apa ini, begitu toh. Kemudian yang ketiga mungkin mimpi besarnya Kakak Alfia ini kita mau tahu juga sebenarnya seperti apa begitu ke depannya di Selayar gitu dengan ide dan gagasannya. Oke, memulai pertanyaan-pertanyaan begini Kakak. Kakak Alfia ini kan dikenal sebagai seorang entrepreneur, woman entrepreneur lah. Berbagai bidang usaha yang saya dapat bocoran dari tim ini banyak ini saya lihat Kakak. Oke, saya mau tahu dulu Kakak, sekaligus mungkin kasih tips kepada anak-anak muda ini yang mau memulai bisnisnya. Seperti apa sih sebenarnya, apa yang harus kita lakukan Kak? Memulai bisnis itu memang harusnya bagaimana Kak? Harus kaya dulu Kak atau bagaimana Kak? Ya, kalau memulai bisnis itu tekad dulu harus besar. Oh, itu dulu kita harus selesai dulu di situ. Oke. Karena tidak mesti kesuksesan itu diraih oleh orang pintar dan orang hebat. Tetapi kesuksesan itu diraih oleh orang-orang yang punya tekad besar, pantang menyerah. Seperti itu. Itu yang terus dipegang oleh Kakak Alfia, Di. Alhamdulillah, selama puluhan tahun itu. Oke. Jatuh bangun itu udah biasa. Iya. Dalam bisnis saya kerasa itu apa ya? Harga yang semua orang mungkin akan alami begitu Kakak ya. Oke, selanjutnya mungkin begini Kakak Alfia. Ini kan banyak anak-anak muda sekarang di sosial media dan sebagainya aktif dan lumayan banyak jumlahnya ini Kakak. Apa yang Kakak Alfia bisa lihat di anak-anak milenial sekarang ini? Kayak enggak tuh jadi bilang Kakak Alfia ini karena sudah zaman enggak, saya enggak mau berani bilang begitu Kakak Alfia. Apa menurut tanggapan tak? Kacamatanya Kakak Alfia sekarang sebagai seorang entrepreneur mungkin melihat anak-anak Gen Z, anak milenial seperti apa? Ya, memang tidak bisa dipungkiri pengaruh medsos itu digital memang sangat besar. Untuk kalangan Gen Z sama milenial. Iya. Karena memang informasi itu didapat dari sosial media. Pengaruhnya memang luar biasa, sangat luar biasa. Jadi ngaruh tidak kalau mau bangun bisnis dengan sosial media Kak? Sangat ya. Karena itu alat yang sangat efektif. Terutama jualan online promosi, sekarang, promosi ya begitu ya. Bayangkan kalau kita harus jalan satu-satu manual rumah-rumah door to door, waduh. Lumayan tuh ini. Bisa selesai-selesai. Oke. Dikenal sebagai seorang entrepreneur. Ini satu pertanyaan yang agak masuk ke dalam ini Kak. Iya. Akhirnya Kakak Alfia memutuskan diri untuk masuk di pencaturan partai politik gitu. Nah ini mungkin agak serius sedikit ini. Kenapa Kakak? Apa alasan terbesarnya? Kenapa harus masuk di politik? Kan secara pribadi mungkin oke lah kita sudah selesai masalah itu Kakak. Kita mau tahu lah alasan spill tipis-tipisnya apa Kakak? Oke, saya spill sedikit. Iya. Kalau kita di dunia bisnis menggeluti usaha, artinya dampaknya itu kita sendiri yang rasakan dan di lingkungan usaha kita. Oke. Nah, kalau kita bergelut dengan politik, artinya banyak dampak yang kita bisa luas berikan kepada masyarakat
cakupannya lebih luas cakupannya begitu ya. lebih luas Oke. dampaknya. Oke. Tentunya dampak positif Ya. insya Allah. Oke. Kalau di Selayar sendiri ini kan Artinya kita bisa berbuat lebih banyak lah. Betul. Oke. Kalau di Selayar sendiri Kakak, oke lah. Kakak mengatakan dampak begitu, dampak yang lebih luas, dampak kebaikan mungkin. Iya. Oke. Kalau di Selayar sendiri ada tidak keresahannya Kakak Alpia sendiri yang kemudian menarik Kakak Alpia harus masuk di dunia politik, gitu? Ya alhamdulillah selama saya bolak-balik ke kampung halaman, Ya. dampaknya terutama lapangan kerja. Itu yang menjadi anunya, keresahannya Kakak Alpia. Iya, dan masih banyak masyarakat yang di bawah garis kemiskinan. Oke. Itu yang saya lihat. Iya. Ini kan rata-rata kayaknya memang usia kerja sekarang ini anak-anak milenial, Kakak. Apakah itu menjadi salah satu isu penting atau bagaimana sih sebenarnya? Sangat penting. Iya. Selain itu mungkin ada yang lain, Kakak? Bisa kasih kita bocoran, keresahan yang lain selain lapangan kerja tadi, apa lagi, Kakak? Terutama juga perempuan ya. Perempuan, keterlibatan perempuan. Keterlibatan perempuan, saya lihat juga banyak pernikahan dini dan efeknya juga banyak perceraian. Iya. Kemudian adanya peran ganda buat ibu-ibu. Ibu-ibu ya. Di mana mereka sebagai berumah tangga, sekalipun dia juga menjadi tulang punggung dalam keluarganya. Nah, yang ketiga saya lihat ya itu tadi jobless, kurangnya lapangan pekerjaan. Saya agak merinding ini Kakak bilang tadi kondisinya luar biasa ya. Iya. Oke. Saya dapat bocoran nih Kakak, sekaligus mungkin berita, sekaligus minta mungkin benarkan saya ketika mungkin data saya salah, Kak. Selayar pernah dinobatkan sebagai pulau yang agak kotor, Kakak. Dan penyumbang sampahnya saat ini berdasarkan data Lakip 2021 bahwa sumbangan sampah di Selayar ini Kak kurang lebih 236 ton per tahun. Wow. Apa yang Kakak Alfia mau katakan? Ya bisa jadi seperti itu datanya ya. Tapi kalau memang saya lihat kondisinya sekarang memang belum ada program yang betul-betul menyentuh ke arah penanganan ini penanganan sampah yang betul-betul profesional. Ya. Kalau dibicara secara ini Kak, sebenarnya ini dalam pikiran Kakak Alfia sendiri, bagaimana sih sebenarnya ini persoalan sampah di sana Kak? Memang dalam artian memang karena keseriusan Kak, apa harusnya yang kita lakukan? Sepertinya memang karena tidak ada yang serius menangani masalah sampah. Nah, Selayar itu sebenarnya kota yang potensi untuk mengembangkan kepariwisataan. Pariwisataan sendiri identik dengan kebersihan. Iya. Dan itu belum diseriusi kayaknya ini barang di sana Kak. Nah, yang menjadi menarik adalah sisi lain kita mau gaungkan bahwa Selayar ini sebagai kabupaten wisata dan sebagainya, tapi ada dampak sosial yang harusnya belum terselesaikan di sana Kakak. Kalau menurut Kakak Alfia sendiri, sehemat-hematnya Kakak Alfia, ini mungkin bukan gaweannya Kakak Alfia ya. Ada tidak ide atau apa yang bisa kakak sampaikan ke kita gitu? Spill tipis-tipis lah kira-kira begitu Kak. Wah ini udah masuk sini. Nggak apa-apa Mi, di kios 1 bisa mungkin kita kasih bocoran sedikit Kakak. Jadi salah satu program unggulan kita ini untuk ikut kontestasi yaitu program bank sampah. Oh itu ya? Oke. Seperti apa itu Kakak? Oke. Bank sampah itu jadi kita memisah adanya pemilahan sampah dari sampah organik, kemudian sampah non organik. Nah, kemudian kita olah sampah organik akan menjadi pupuk, non organik kita bisa menjualnya menjadi barang yang bernilai tinggi. Nah, kemudian masyarakat yang ikut terlibat dalam program ini. Kita akan memberikan semacam buku tabungan. Menarik ini. Nah, buku tabungan bank sampah namanya. Nah, ini akan menjadi data mereka sudah berapa hasil penjualan tabungannya mereka ya. Tabungannya mereka. Nah, itu bisa ditukar dengan
pembayaran iuran sampahnya sendiri. Gratis jadinya ini kakak? Gratis lah. Oke. Kemudian membayar PBB-nya. Gratis juga? Gratis. Enaknya ini menjadi nasabah. Oke. Saya rasa menarik sekali nih kakak. Dan tentunya maaf ya, bank sampah ini tentu akan menjadi indikator untuk program-program kebersihan di Kabupaten Selayar. Ya, berangkat dari masalah tadi sebenarnya. Oke. Menarik sekali nih kakak. Saya rasa seandainya mungkin untuk kemudian ide ini dibawa ke masyarakat, walaupun sebenarnya secara gawean mungkin kakak Alfia tidak akan punya wewenang untuk ke sana yang lebih jauh kakak, tapi sebenarnya ide gagasan ini penting untuk kita pertimbangkan begitu. Salah satunya mungkin eksekutif harus melihat ini sebagai program yang menjadi gaweannya mereka kakak. Iya, betul. Oke. Karena tidak bisa kita bergerak sendiri. Iya, betul. Kita berkolaborasi dengan eksekutif. Oke. Satu sektor lagi kakak ini yang menarik yang menjadi pembicaraanku kakak. Mungkin karena terlanjur kakak juga sudah menyatakan diri bahwa sudah masuk dalam politik. Ini mengenai tentang wisata di Selayar kakak. Iya. Apa yang menjadi problem di sana kakak? Ini masalah wisata di sana. Sebenarnya Selayar itu banyak sekali aset-aset wisata yang bisa dijual. Yang tidak kalah dengan wisata-wisata di Jawa begitu ya. Jawa, bahkan di dunia. Iya. Contoh salah satunya yaitu Takak Bonerate. Iya, yang paling terkenal itu kak. Betul. Oke. Problem memang saya akui aksesibilitasnya kita ya ke Selayar. Kemudian kita tahu sendiri Selayar itu harus berlayar ke sana. Iya, betul. Dulu pernah ada pesawat, tapi sekarang saya lihat regular flight-nya sudah dikurangi bukan dikurangi, memang tidak fix jadwalnya. Iya. Ini tentu tidak mensupport kalau kita mau mengembangkan pariwisata karena betul. Tidak mensupport. Iya. Nah, dari sisi promosinya juga yang masih kurang ya? Saya lihat. Jadi orang kalau bicara Selayar langsung bertanya di mana? Iya. Orang nggak paham bagaimana ke sana. Bayangannya itu tentang Selayar. Sesimpel hanya disebut saja. Iya, masih bertanya-tanya. Orang beda kalau kita sebut Wakatobi. Iya, sudah bayangannya sudah besar gitu. Labuan Bajo. Iya. Berharapnya sebenarnya yang kita mau kembangkan sebenarnya. Iya. Ya berharapnya salah satu gawean yang namanya wisata ya pasti branding promotionnya yang menjadi tolak ukur kak sebenarnya. Oke. Nah, sebagai seorang saya mau masuk sedikit masalah ini kak. Kita sebagai perempuan masuk ke dalam politik ini kan ngeri-ngeri sedap juga kak sebenarnya begitu, banyak tantangannya. Kalau kakak Alfia sendiri punya tantangan tidak setelah masuk di dunia politik ini? Ya pasti banyak lah tantangannya ya. Saya menemukan dunia baru. Iya. Kita geluti bisnis, tiba-tiba kita berkecimpung di dunia politik. Dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, betul, dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tapi ya di mana-mana pasti ada tantangannya. Justru itu yang membuat kita bersemangat menjalaninya. Tantangan itu membuat semangat akhirnya Semangat, iya. Apa yang kakak rasakan sendiri bersentuhan langsung dengan masyarakat? Selama ini kan profesional sektor, sekarang bersentuhan dengan masyarakat. Apa yang kakak Alfia sendiri rasakan gitu? Banyak. Dengan bersentuhan langsung kita bisa tahu apa sih sebenarnya keinginannya masyarakat. Apa yang mereka butuhkan saat ini. Iya. Terutama mungkin kalau bagi perempuan ya, karena isu yang kita bawa, karena kakak Alfia sebagai tokoh perempuan, yang kakak Alfia sendiri rasakan bersentuhan dengan mereka, bagaimana sebenarnya kakak? Apa yang menjadi problem mendasar yang paling fundamental menurut kakak? Selain job desk, pekerjaan dan sebagainya, di dalam keluarga ada yang kakak temukan? Apanya nih? Dalam hal keluarga mereka begitu. Di Selayar ada tidak yang seperti itu? Misalnya keluarga yang terlantar lah atau gimana? Ada tidak yang seperti itu kak? Jadi ada memang kaum marginal ya, yang memang kurang tersentuh oleh program-program. Dan kakak Alfia bersentuhan langsung dengan mereka? Insya Allah. Oke. Kemarin kita malah berdialog dengan mereka.
Apa yang kakak tangkap dari sana ketika berhadapan langsung dengan mereka? Ya, mereka memang butuh perhatian, butuh bantuan. Ya. Nah, itulah kenapa kita banyak program-program yang bisa menyentuh pemberdayaan perempuan terutama. Ya. Ini menarik, Kak. Kenapa saya bertanya begini? Karena pendekatannya ke Kak Alfia ini pendekatan program gitu. Saya kalau meraba satu demi satu calon legislatif yang masuk di dunia politik, ini Kakak Alfia rasa-rasanya ini pendekatannya lain gitu. Kenapa sih sebenarnya ini? Kenapa Kakak Alfia memilih jalan yang begini? Ya, kita tidak menutup mata ya. Begitu ya. Sekarang ini namanya money politik itu di mana-mana. Iya, selalu praktisnya begitu, Kakak. Kalau pandangan tersendiri bagaimana? Kalau saya tidak mestilah ya kita harus money politik baru bisa duduk, dan karena money politik adalah awal daripada korupsi sebenarnya. Begitu ya. Iya. Ya, jadi mengajarkan. Kita mengajak, memberikan program yang bisa bersentuhan dengan masyarakat. Ya. Itu jauh lebih efektif menurut Kakak. Jauh lebih efektif. Ya. Dan programnya itu bisa dirasakan dari sekarang. Iya. Gitu. Apalagi kalau sudah jadi di. Amin. Oke. Terakhir mungkin, ini pertanyaan pamungkas saya sebenarnya ini Kakak Alfia. Boleh disampaikan kepada semua calon konstituennya Kakak Alfia. Apa yang harapan besarnya Kakak Alfia terhadap semua masyarakat di Kabupaten Selayar, khususnya di Dapil. Iya. Saya harap jadikanlah momentum kontestasi ini, mari kita sambut kontestasi ini dengan bergembira, buka hati dan pikiran, kita memilih benar-benar wakil rakyat yang sesuai pro dengan rakyat, yang bisa membawa aspirasi rakyat. Betul. Oke. Iya. Dan jangan lupa pilih Kakak Andi Alfia. Itu yang paling penting. Apapun pilihannya tidak masalah. Tapi pada saat pilih Andi Alfia. Iya. Masuk itu barang. Oke, Kakak Alfia. Di sesi terakhir saya masih ada satu sesi terakhir ini Kakak Alfia. Jadi saya akan memberikan pertanyaan 2 opsi. Kakak Alfia hanya bisa memilih satu pilihan saja. Oke. Di kamera ini Kakak ya. Oke. Pertanyaan pertama. Instagram atau YouTube? YouTube. Kayaknya lebih enak berekspresi di YouTube dia. Oke. Narsis atau branding? Branding. Oke, jelas ini. Makassar atau Selayar? Selayar dong. Oh, tanah doang. Iya. Oke. Terakhir, podcast atau talk show? Podcast. Lebih enak podcast kayaknya. Oke. Terima kasih Kakak Alfia. Sudah datang di sini. Semoga sukses Ki dengan semua impian beserta bersama warga Kabupaten Selayar. Jangan lupa terus saksikan podcast Kios 1 Solusinya Digital. Jangan lupa komen, share, dan subscribe pastinya. Thank you. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Terima kasih Kakak.